ya kalau teman-teman main gitu ya di Pangandaran, itu mereka hanya membeli barang gitu ya, baik itu makanan, minuman ataupun fashion ya, pakaian gitu kan, tapi tidak ada brand di dalamnya. Padahal tokonya tuh sudah toko-toko lama ya kalau di sana. Dan maka dari itu saya ingin membantu para UMKM di sana gitu untuk mereka menciptakan sendiri, desain sendiri, minimal dari desain sekunder lah. Halo Sobat Inovasi, di Bandung pagi-pagi ayam berkokok. Selamat bergabung Sobat Inovasi di Innovtalk. Kali ini kita kembali lagi di video bersama saya Uji Pratomo di Innovtalk. Tema hari ini adalah e-design dan telah hadir bersama saya Ibu Sari Usih. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Kang. Mungkin yang mendengarkan bisa pagi hari, siang hari, atau malam hari, tapi kebetulan kita masih pagi-pagi nih di sini di Bandung. Bu, boleh perkenalkan dulu Bu ke teman-teman Sobat Inovasi tentang Ibu. Boleh. Oke, Sampurasun, Rampes ya. Punten, perkenalkan saya Ibu Sari sebagai dosen dari Administrasi Bisnis di Unpad PSDKU Pangandaran. Halo wargi Pangandaran, salam kenal ya dengan saya. Dan salam kenal juga untuk teman-teman yang berada di Unpad Jatinangor dan sekitarnya. Enggak? Terima kasih Bu Sari perkenalan singkatnya. Jadi teman-teman, seperti saya sampaikan tadi, Bu Sari Usih ini adalah salah satu peneliti di bidang e-design. Nah, boleh dijelaskan Bu, hasil penelitian Ibu nih yang menjadi hilirisasi ya, yang sudah dikenal di Innovcore dari segi e-design-nya. Gimana Bu latar belakang dan sampai produknya jadi itu seperti apa? Oke, baik. Jadi begini Kang, karena kebetulan memang di Pangandaran ya, saya fokusnya di Pangandaran, karena saya ditugaskan di sana gitu ya. Saya melihat potensi UMKM tuh banyak dan belum di blow up sebetulnya ya, untuk dikenal masyarakat luas nih gitu ya. Karena kita juga nggak mau kalah dong gitu ya dengan para entrepreneur gitu ya yang ada di Bandung ya, khususnya mahasiswa Jatinangor. Kita juga ingin membuat sebuah gebrakan baru juga dan membantu para UMKM di sana. Jadi sebetulnya untuk gebrakan terkait e-design ini karena saya lihat ya kalau teman-teman main gitu ya di Pangandaran itu mereka hanya membeli barang gitu ya, baik itu makanan, minuman ataupun fashion ya, pakaian gitu kan, tapi tidak ada brand di dalamnya. Padahal tokonya tuh sudah toko-toko lama ya kalau di sana. Dan maka dari itu saya ingin membantu para UMKM di sana gitu untuk mereka menciptakan sendiri, desain sendiri, minimal dari desain sekunder lah gitu ya. Desain sekunder itu dari desain kemasan plastiknya gitu ya, ataupun paper bagnya begitu ya, supaya ketika wisatawan baik turis maupun lokal dan asing itu kalau main mereka bisa ingat, oh saya pernah belanja produk ini di toko ini loh gitu ya. Minimal itu. Dan alhamdulillah berkembang dengan lebih baik gitu ya Kang, karena memang produk-produk di sana sudah banyak yang bermunculan gitu kan. Di sana juga kita banyak komunitas, salah satunya yang sudah diterapkan Pak Jokowi yaitu petani milenial. Ya betul. Jadi petani milenial ini sudah berjalan kurang lebih 3 tahun apa 5 tahun ya Kang ya. Itu. Jadi para kaum muda juga di sana banyak gitu ya. Petani-petani muda, dan mereka tidak hanya dari produk produk hulu, dari produk perkebunan gitu, mereka olah kembali sehingga siap untuk dikonsumsi begitu. Jadi mereka kemas juga di situ, dan alhamdulillah dengan adanya Unpad mereka terbantu, bahkan sampai kalau bisa dibantu untuk pemasarannya begitu, menggunakan dengan pemasaran marketing online gitu kan, begitu. Jadi ya cukup menarik sebetulnya untuk e-design ini ya, kalau untuk diterapkan di Pangandaran. Dan itu juga menjadi sebuah proyek saya waktu KKN
Oh, gitu. oke. Berawalnya dari KKN berarti Bu ya? Ya betul, berawal KKN, walaupun sebelum KKN juga Udah memang juga, udah ada idenya Bu ya? sudah banyak Kang gitu Iya, ya oke. di ibu-ibu di sana gitu ya, para ibu-ibu muda petani milenial gitu, terus kader-kader di sana, terus juga para dinas terkait gitu ya, terutama dinas UMKM gitu ya. Halo Pak Teddy gitu ya. Ini yang mengurus ya Bu ya, Pak Teddy? Betul. Jadi beliau adalah salah satu pejabat ya, pejabat di Dinas Pangandaran gitu ya. Beliau dengan adanya Unpad berharap sekali gitu ya untuk terbantu para UMKM ini gitu. Dan alhamdulillah sudah beberapa program yang dilaksanakan dan beliau ingin terus berlanjut gitu ya, sustainability lah gitu ke depannya. Keren Bu. Jadi untuk kerjasama dengan UMKM udah ada berapa Bu? Kerjasama Kira-kira dengan di UMKM kurang Pangandaran? lebih selama 5 tahun ini Iya. ada 8 sampai 10 lah Kang. Oh, cukup banyak ya. Iya gitu. Karena memang produknya sangat banyak di Pangandaran tuh Produknya ya. apa Bu? Boleh diceritakan? Produknya salah satunya yang best seller ya, itu jambar roti ya pasti ya. Jambar roti. Ya, ikan jambar roti itu ikan sebetulnya ikan ikan jambal yang diasinkan gitu, yang diasinkan sehingga dia dapat dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama gitu ya. Oke. Nah, jadi biasanya kalau orang Sunda nih kan seneng nih sama Betul. ikan asin gitu ya, orang-orang Jawa Barat ya termasuk saya gitu ya. Jadi ikan jambar roti ini best seller dari Pangandaran dan kemarin juga sudah datang dari Kementerian Perdagangan gitu ya untuk membantu ekspor bahkan. Di UMKM-nya yang Ibu bantu i-desainnya? Betul. Wih, keren. UMKM yang saya bantu dan ada leadernya Kang gitu ya di produk ikan asin jambar roti ya dari 10 produk ini. Kenapa saya bahas jambar roti karena saya tekankan di situ memang produk jambar roti ini sudah lama dan saya ingin tuh kalau bisa ke depannya ada inovasi terus menerus. Namanya Bu Encung. Bu Encung. Bu Encung ini adalah dia ibu PKK leadernya lah. Di Pangandaran ya Bu ya? Di Pangandaran. Satu Pangandaran beliau yang megang. Wih, keren. Dan Ibu Bu Encum ini adalah salah satu pengembang UMKM di Pangandaran sebagai leadernya tadi. Dan Ibu kerjasama dengan beliau. Betul. Dan beliau sudah punya perizinan juga Kang di sana. Jadi ada komunitas ibu PKK di sana. Tidak hanya ibu PKK biasa, jadi ada ibu-ibu nelayan juga yang bisa untuk diberikan knowledge gitu untuk bikin sendiri gitu dan memasarkan sendiri. Walaupun gitu ya mereka terkendala faktor ekonomi ya untuk berkembang lebih jauh, tapi dibantu dengan Ibu Encum ini dan juga dengan adanya Unpad mudah-mudahan bisa lebih maju lagi. Sehingga ikan jambar roti ini tidak hanya dalam bentuk bentuk mentahan saja Kang. Jadi sekarang udah ada olahannya itu abon ikan. Abon ikan. Abon ikan. Dan abon ikan jambar roti. Betul. Rasanya juga unik Kang. Oh iya. Jadi tidak asin. Iya betul. Iya, jadi sudah ada bumbu olahan di dalamnya gitu ya. Rasanya sama dengan abon sapi ya yang kita makan. Cuman dia teksturnya lebih agak basah karena kan dia ikan ya yang kandungan airnya lebih banyak begitu. Jadi menurut saya ini bagus kalau dikembangkan gitu ya dan desainnya juga harus dibuat semenarik mungkin karena fokusnya ini bukan hanya untuk kita-kita ya yang muda. Tapi juga untuk anak-anak, gitu, untuk anak-anak. Itu berarti Bu kerjasamanya Ibu dalam produk hilirisasi ini dengan mitra ya, mitranya adalah UMKM. Betul. Kalau mitra industrinya ada juga nggak Bu? Mitra industrinya? Misalnya yang mencetaknya misalnya itu atau produsen plastiknya gitu. Oh mitra industrinya banyak di sana. Banyak juga. Banyak. Itu para petani milenial ini mereka juga sudah punya perizinan kok untuk usahanya gitu ya. Jadi UMKM-nya bukan yang mikro lagi bahkan sudah menengah begitu. Bahkan sudah menengah, ada beberapa yang menengah sih belum semua. Dan yang paling mereka tekankan itu gula aren ya. Gula aren sama satu lagi kopi. Kopi populer banget ya Bu ya. Populer. Masih di mana-mana ya. Betul. Dan ada juga dari produk Pangandaran ya. Betul. Dan diusahakan sih memang
di Pangandaran sekarang lagi ingin mengembangkan coffee shop, Kang. Oh, oke. Coffee shop gitu. Menarik. Jadi ibu itu kalau saya sarikan berarti ibu itu membantu ya untuk proses e-design ya agar produk-produk yang sudah ada di UMKM jadi value-nya lebih tinggi gitu Ibu ya. Betul, betul. Dan bisa diakses di mana-mana gitu ya karena brandingnya sudah terkenal gitu ya, dibantu oleh dengan e-design Ibu. Betul. Kalau misalnya ini Bu secara harga gitu ya. Gimana Bu, ada peningkatan atau sama aja atau gimana selama kerjasama? Alhamdulillah ya Kang ada gitu ya karena kan kemarin gitu ya ketika adanya pihak kementerian Kementerian Perdagangan gitu kan, kebetulan partner saya juga dulu gitu, saya undang untuk datang langsung ke Pangandaran dan antusiasnya luar biasa gitu. Dan mereka juga ingin untuk dibantu gitu ya untuk ekspor gitu ya. Untuk ekspor? Betul. Wow. Jadi kemasannya itu bisa entah nanti ada beberapa rincian yang perlu ditambahkan atau cukup dengan kemasan yang lama bisa untuk diperjualbelikan di ekspor begitu. Keren. Ya. Kalau ini Bu dari segi cara membuat desainnya gitu, itu ada software tertentu atau Ibu bikin sendiri atau gimana? Oke, kalau desain sih sebetulnya kita pakai yang gampang, murah ya kan, dan mudah ya kan. Karena di sini ibu-ibu ya, termasuk saya juga sudah ibu-ibu ya teman-teman gitu ya. Tapi masih muda Bu. Betul, ibu-ibu muda ya. Kita juga tidak mau kalah lah gitu ya, tidak mau gaptek ya terkait teknologi. Jadi kita pakai yang simple yaitu Canva, Kang. Canva dan Paint ya yang ada di komputer karena mereka ada beberapa yang tidak punya laptop. Jadi mereka pakai komputer, mereka desain sendiri. Dan bahkan sebetulnya Pangandaran tuh sudah sudah banyak Kang untuk desain-desain publisher gitu yang bisa membantu gitu. Cuma konsep kan balik lagi ya, konsepnya dari si penjual UMKM ini mau seperti apa gitu. Dan kalau dari pihak Unpad sih lebih ke arah untuk memberikan saran gitu ya, untuk menjadikan si produk mereka itu mempunyai identiti ciri khas yang unik gitu dibandingkan dengan produk lain. Contoh ya misalnya seperti jambar roti ya. Jambar roti ini kan banyak ya Kang. Nah, apa nih yang bikin unik dari salah satu penjual ini gitu ya? Apakah logo bentuk ikannya gitu kan? Betul. Yang lain biasanya logonya satu ikan. Oh, yang ini logonya bisa 2 ikan atau misalnya ikannya dibuat ikan prototipe ikan marlin begitu ya. Sehingga menggambarkan itu ciri khas Pangandaran banget. Keren. Betul. Itu produk-produknya bisa diakses di mana Bu kalau misalnya kita mau beli? Produk-produknya itu banyak teman-teman. Kalau mau beli ya silahkan ya beli dan borong ya di Shopee sekarang sudah ada gitu ya e-commerce. Puntennya jadi tersebut. Mungkin nanti disponsorin Bu. Siap. Amin ya. Masuk dong Shopee ya ke sini. Dan juga e-commerce lainnya ya. Nah, e-commerce yang hijau, yang hitam ya. Sekarang kan banyak ya gitu ya. Dan udah banyak di situ Bu ya. Udah banyak. Kebetulan Instagramnya juga udah punya masing-masing. Gitu. Alhamdulillah. Berarti dengan bantuan Ibu nih kerjasama UMKM mereka secara tidak langsung terdorong untuk juga berbisnis di e-commerce ya. Tidak hanya di secara luring gitu ya, datang langsung tapi bisa e-commerce juga ya. Gitu ya. Betul. Keren Bu. Berarti dampaknya ini banget ya, besar banget ya Bu ya di UMKM di Pangandaran ya. Nah, Ibu mungkin pertanyaan terakhir nih ya. Ada pesan Bu buat teman-teman yang sekarang lagi mengembangkan ide ya. Mungkin penelitiannya misalnya seperti Ibu tadi ya, membantu e-design di UMKM atau yang lain barangkali bisa Ibu berikan pesan gitu ya ke teman-teman. Baik, untuk teman-teman gitu ya yang di luar sana gitu, apalagi para pejuang UMKM yang baru merintis, terutama ibu-ibu ya, ibu-ibu rumah tangga gitu ya, jangan takut untuk memulai
gitu ya, karena kalau kita takut berani mencoba, kita nggak akan tahu ya ke depannya hasilnya gitu, dan itu tidak bisa menjadi pengalaman buat kita. Jadi saran saya, ayo kita berani gitu ya untuk memulai sesuatu usaha apapun itu, yang penting halal gitu kan. Betul. Dan untuk terkait masalah desain, untuk teman-teman di sana tidak usah takut gitu ya. Unpad pasti akan memfasilitasi dengan sebaik mungkin gitu ya. Dan kita juga punya teknologi gitu yang bisa membantu teman-teman di sana begitu ya. Dan insya Allah gitu ya, kalau terjalinnya mitra yang baik gitu ya, kita akan menjadi sebuah partner gitu ya, partner yang luar biasa ke depannya. Oke. Aja, Kang. Terima kasih Bu Sari atas diskusinya hari ini. Baik, Sobat Inovasi, mungkin untuk video ini saya cukupkan. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Kalau ada hal-hal yang masih ingin ditanyakan lebih lanjut atau didiskusikan lebih lanjut, silakan menghubungi Direktorat Inovasi dan Korporasi atau Inovkor Universitas Padjadjaran. Dan barangkali juga nanti bisa diskusi juga dengan Ibu Sari. Punten Kang, boleh satu lagi? Boleh. Nah, ini ada satu, mungkin saya tunjukkan ya. Bu, ya. Iya, desain ya. Desain. Satu desain yang sudah jadi. Mungkin bisa nanti ditangkap oleh kamera ya. Ya. Di sini. Di layar. Ini ada desain sekunder gitu ya. Salah satu produk. Namanya ini toko jambar roti asli Bahari gitu ya. Jadi di mana si pemilik dari toko Bahari ini gitu ya, beliau tuh sudah lama Kang, kurang lebih berjualan jambar roti 10 tahun. Tapi baru kali ini beliau mempunyai desain. Gitu ya, jadi alhamdulillah ya. Mudah-mudahan ke depannya gitu ya akan ada desain menarik lainnya gitu ya, yang bisa Unpad bantu begitu ya, sehingga terbantu sekali untuk para UMKM di sana untuk mengembangkan usahanya. Itu saja sih terakhir dari saya. Terima kasih Bu Sari. Baik teman-teman, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam inovasi.